Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda mahasiswa sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang e-learning. Nah, e-learning itu sendiri adalah sebuah metode pembelajaran di mana memanfaatkan internet untuk fasilitas pembelajarannya. Nah, untuk e-learning itu sendiri, untuk saat ini kita akan belajar dengan memanfaatkan platform Google Classroom. Untuk e-learning itu sendiri nanti kalian akan belajar di semester berikutnya, ada mata kuliah e-learning ya. Namun untuk saat ini di mata kuliah TIK ini kalian akan mempelajari e-learningnya itu dengan building cukup di Google Classroom saja. Kenapa Google Classroom yang dipilih? Karena Google Classroom ini merupakan fitur yang ada di Google, sehingga setiap orang, setiap pendidik, setiap guru itu bisa membuat Google Classroom dengan menggunakan akun Google-nya sendiri. Pembuatannya sangat mudah gitu ya, sehingga ini memang yang dikenalkan di awal untuk proses pembuatan e-learning itu sendiri. Nah, untuk kemudian kita sekarang akan praktek membuat kelas di Google Classroom. Nah, apa yang pertama kita lakukan tentunya adalah kita membuka website Google Classroom itu sendiri gitu ya. Nah, kita cukup bisa ketikkan saja di bar pencarian Google Classroom gitu ya. Ini walaupun tidak lengkap tapi tetap langsung kelihatan bahwa di sini ada untuk Google Classroom. Kita klik saja. Google Classroom. Kemudian kita login. Nah, karena sudah tersambung dengan ini ya, tadi saya pakai akun saya dulu yang lain. Nah, di awal ketika kita sudah login dengan menggunakan akun Google kita, di sini kita bisa melihat di bagian halaman depan gitu ya, saya sudah membuat beberapa kelas untuk di Classroom ini sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita membuat, maka yang harus kita lakukan adalah kita klik ini ya, klik tanda panah atau create or join a class. Di sini kita klik, kemudian kita kalau join itu kan kita bergabung dengan kelas Google Classroom punya orang lain, artinya kita di sini sebagai siswanya. Tapi karena di sini kalian bertindak sebagai guru atau pendidik atau pembuat kelasnya itu sendiri, maka klik yang create kelasnya. Nah, setelah itu ya kita kasih tanda centang bahwa kita sudah membaca dan memahami catatan yang diberikan, kemudian kita klik continue. Nah, di sini kita berikan untuk nama kelasnya. Misalnya saya tuliskan di sini kemudian sectionnya saya saya kosongkan dulu gitu ya. Hanya saya kemudian membuatkan untuk namanya dulu saja, itu cukup karena itu yang memang paling dibutuhkan. Untuk section, subjek, kemudian kelas itu bisa dibuat nanti untuk di settingannya. Ya, untuk subjek artinya kan mata pelajarannya apa gitu ya. Kemudian roomnya, kelasnya kelas berapa. Ini takutnya misalnya nanti kalau di SD itu, misalnya di sekolahan itu kan ada kebijakan bahwa tidak selamanya guru itu ada di misalnya mengajar di kelas 1. Sering ada kemudian rollingan di tahun berikutnya atau di beberapa tahun berikutnya itu berpindah kelasnya begitu ya.
Kemudian untuk mata pelajarannya ya ini yang kemudian bisa kita bedakan, tapi karena di SD ini kita kalian itu akan menjadi wali kelas, maka subjeknya ini bisa saja misalnya mata pelajarannya ini ya digabung semua, jadi tidak per subjek, tidak per mata pelajaran begitu ya, boleh. Tapi kalau misalnya kalian saya per ini aja, per subjek aja, ya silahkan boleh. Tapi kalau misalnya mau enak, kalau dari saya ya cukup satu kelas saja biar nggak repot, tapi nanti ketika kita posting itu kita bedakan ini adalah materi untuk mata pelajaran apa begitu ya. Untuk section bagiannya juga kita apa namanya itu hiraukan, tidak kita hiraukan dulu ya, kita kosongkan dulu saja. Oke, kita create. Nah, ini sudah masuk kepada kelas yang kemudian sudah kita buat begitu. Nah, nanti kalau misalnya untuk siswanya sendiri untuk bisa login atau join di kelas Anda, maka Anda harus membagikan kode kelasnya ini gitu. Ya, ini harus dibagikan sehingga nanti ketika siswa itu mengklik apa namanya itu di bagian depan sini untuk dia join gitu ya, join kelas, maka dimasukkannya adalah kode kelasnya ini. Nah, kode kelasnya itu sendiri bisa Anda dapatkan ya karena Anda sebagai gurunya atau pemilik kelasnya, ya ini di kode kelas ini begitu. Nah, tampilan Google Classroom ini sendiri ini sangat simple begitu ya, dimana kemudian Anda bisa kemudian membuatkan announcement gitu. Jadi di sini bisa Anda customize dulu untuk bagian barnya, ya headbarnya maksud saya ini. Anda silahkan kemudian bisa upload foto ataupun memilih gitu ya foto dari yang di apa namanya itu yang disediakan oleh Classroom ini sendiri begitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengupload juga, mau buat sendiri juga bisa, silahkan begitu ya. Oke, kalau upload ya tinggal kita klik, kemudian ini akan masuk pada tampilan pop up seperti ini, maka kita klik browse-nya dan baru kita cari di penyimpanan kita tempat kita menaruh gambar yang mau dijadikan sebagai headbarnya ya itu. Kalau sudah misalnya tinggal kita klik dan kita klik open saja begitu ya, karena saya sekarang tidak menyediakan untuk bagian upload, jadi tidak sampai saya klik open gitu ya, saya cancel saja. Nah, berikutnya kalau misalnya kita ingin mengupload apa namanya itu, mengupload materi, maka yang harus kita lakukan adalah di ini, di announcement begitu ya. Misalnya kita buat, saya pakai bantuan AI aja ya biar agak cepat. Ya, jadi ini bisa misalnya kalian buat pakai bantuan AI, bisa juga kalian buat sendiri juga boleh, tapi tentunya kalian di sini gantinya menjadi seorang guru gitu ya. Guru misalnya silahkan dipilih untuk
kelasnya kelas berapa silahkan gitu. Karena untuk praktek sekarang ini yang terpenting kalian misalnya buat 1-2 section saja, 1-2 bagian untuk pertemuan di Google Classroom gitu ya. Ini kita copy, kemudian kita masukkan kembali ke sini. Ya, itu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, ini kita nggak bisa pakai gambar atau apa gitu. Ya, kalaupun misalnya mau di sini kita upload file, ya upload filenya adalah terbatas pada apa namanya tuh, misalnya ya saya akan buat gambarnya juga. Ya, sebentar. Jadi tampilan di Google Classroom ini memang masih sederhana. Misalnya kita uploadkan ini sebagai contoh saja ya, sebelum yang generate itu kemudian jadi ya, misalnya saya pakai yang ini. Nah, tampilannya adalah saya ingin memperlihatkan tampilannya seperti apa ini. Jadi kalau misalnya sudah ya, untuk kita masukkan image-nya atau apa, maka kita tinggal klik plus ya. Gitu. Nah, ini terlihat gambarnya ya. Ini harusnya ya gambarnya di atas itu ya. Tapi coba kita edit dulu. Bisa ya. Nggak bisa, jadi apa namanya itu di memang di bawahnya ya. Nah, ini jadi misalnya kita membuat kelas itu nggak ujuk-ujuk langsung membuatkan untuk apa namanya itu, untuk materinya nggak share kayak gitu langsung share materi gitu, tapi sebaiknya itu ada diberikan dulu kata pengantar untuk ini kelas apa, kemudian tujuannya untuk apa, begitu ya. Nah, setelah itu maka kita bisa melanjutkan untuk mengupload materi-materinya. Nanti silahkan dari kalian masing-masing menguploadkan materi dalam bentuk file, video, ataupun itu aja ya, video dari YouTube ataupun filenya, dan juga gambar. Nah, kalau gambar cukup lewat postingan untuk selamat datangnya ini gitu ya, untuk di awal pertemuan. Kemudian nanti untuk materinya juga silahkan kalian buat lewat new announcement ini. Jadi semuanya dengan menggunakan fitur new announcement ini. Nanti kalau sudah, maka siswa itu bisa kemudian untuk komentar di bagian bawah gitu ya, dari setiap postingan yang kita buat, begitu ya. Nanti silahkan apa namanya itu, kita buatkan juga untuk ini lagi saya buatkan lagi, karena misalnya saya ya, misalnya ini contoh saja bahwa saya akan menggunakan apa namanya itu, video yang berasal dari YouTube, begitu. Nah, misalnya ini aja ya yang saya pakai. Oke, kita masuk lagi ke sini, kita kasih announcement, kemudian
masuk YouTube video, tinggal diklik YouTube videonya, kemudian pastekan bagian tadi URL yang saya copy gitu ya. Kalau dari sini kan saya nggak buka ya, karena ada beberapa alternatif. Kita klik tanda 3 ini, kemudian di share, dan kita bisa klik untuk copy-nya ini saja. Tapi kalau misalnya nanti juga bisa juga untuk ini embed, artinya ini ada di apa namanya itu, dimasukkan secara disematkan begitu ya. Itu cara lainnya adalah Anda juga bisa kemudian mengklik videonya dan ya itu kopikan bagian yang ada di address bar ini, di copy kemudian pastikan ke sini begitu ya. Ini ada, nah bisa seperti ini. Kemudian kita kasihkan misalnya ya ini ya, sampai ini misalnya ya, tapi ini cuman contoh ala kadarnya saja. Jadi silahkan nanti kalian buat untuk yang lebih bagus lagi untuk kalimat dan lain-lainnya gitu. Ini jadi kalau misalnya kita pakai contoh yang di link untuk YouTube-nya, ini hanya apa namanya itu seperti itu ya, tadi pakai link yang ini. Tapi kalau misalnya kita pakai yang add YouTube video ini ya tadi. Tapi kalau misalnya kita pakai yang embed, kita coba ya. Ini kita coba yang versi embednya disematkan. Saya juga udah lama belum nyoba kembali begitu. Apakah kemudian bisa? Ternyata nggak bisa. Nah dilihat ya, ini nggak jalan, dia hanya di bagian announcement itu hanya bagian teksnya saja begitu ya, nggak bisa. Kalaupun misalnya kita add link ya, ini hanya sebatas link yang atasnya ini saja. Jadi memang sangat simpel gitu ya, udah ya, tampilannya. Jadi mengklik yang mana saja hasilnya sama, hanya seperti ini tampilannya. Jadi bukan tampilan yang YouTube-nya terlihat jelas di bagian postingnya gitu ya. Nah nanti untuk misalnya pun kalian mau membuat tugas, kita ini ya coba buatkan. Nah ini untuk misalnya posting-postingan yang misalnya ada terkait dengan materi yang mau dibagi ataupun pengumuman, ini bisa dilakukan di bagian new announcement. Kemudian kalau misalnya kita mau buat apa namanya itu tugas, maka tinggal kita klik di bagian classwork tugasnya ini, kemudian kita klik bagian create. Nah ini silahkan nanti dipilih apakah misalnya mau assignment, mau quiz ya atau yang lainnya. Ini material juga bisa dibagikannya enggak di bagian apa announcementnya ini gitu ya. Misalnya kita mau menyeting bahwa di bagian stream atau announcement ini hanya petunjuknya saja, oh ada video, oh ada apa. Tapi misalnya kalian mau melihat bahwa oh setiap siswa itu apakah kemudian sudah juga membaca materinya atau apa, ini bisa dibuat di sini. Kita nanti kalian silahkan coba satu-satu ya, coba untuk yang bagian assignment, coba yang untuk bikin kuisnya ya begitu, dan juga untuk membuat materialnya begitu ya. Itu kita coba yang assignmentnya. Nah di sini kita bisa menuliskan titelnya misalnya. Nah untuk titlenya nanti disesuaikan, kemudian kasihkan instruksinya. Tapi
Tapi nanti uh, bisa juga di sini di ya ini kan bahasa, silahkan nanti kasih bahasanya, bahasa anak-anak gitu ya. Baru kemudian nanti ini kan untuk di kelasnya ya kita nggak usah ubah-ubah. Kemudian ini untuk all students, nanti silahkan poinnya biasanya tidak diubah, tetap di 100. Nah kalau misalnya di sini mau dicantumkan misalnya kan bisa katakan bahwa pekan depan gitu ya. Kalau pekan depan sekarang tanggal 27, berarti pekan depan tanggal 3 April, maka di sini kita tuliskan bahwa terakhir itu adalah untuk ini pengumpulannya adalah di 3 April, sehingga nanti siswa itu udah nggak bisa untuk upload hasil kerjanya itu setelah tanggal 3 itu nggak bisa. Nah, apa misalnya ya karena kan seminggu itu misalnya dari hari ini bisa juga ya katakan tanggal 4 aja, misalnya kan 1 minggu. Hari ini baru belajarnya, minggu depan 7 hari untuk waktu pengumpulannya. Kemudian jangan lupa misalnya ini di close kalau misalnya mau di close. Tapi kalau misalnya tetap seperti ini saja tidak dicentang, maka bisa saja siswa itu masih menguploadkan tapi nanti ada tulisan untuk terlambat. Ya itu kita close ini, kita close saja biar nanti kita ketahuan gitu ya, siswa akan menghubungi kalau misalnya mau upload tapi nggak bisa gitu. Nah untuk rubrik silahkan mau bikin rubriknya atau tidak boleh gitu ya. Artinya nanti di sini akan terpampang ada nggak rubrik penilaiannya begitu. Ini bagus kalau dipakai gitu ya. Jadi jelas penilaiannya itu dari aspek mana saja, berapa persentasenya. Tapi kalau misalnya tidak diisi juga tidak masalah. Nah kalau misalnya sudah, maka kita klik assign begitu ya, sehingga di sini udah kelihatan topiknya. Oh ya, dan kalau sebagai guru ya nanti akan kelihatan siapa yang sudah submit dan berapa orang yang sudah mendapatkan nilainya begitu ya. Nah kalau untuk siswa kan beda lagi ya. Itu nah di bagian tugas, jadi tugas itu bisa di-create lewat bagian section classwork-nya. Kemudian untuk people ini sendiri adalah siswa-siswanya, nanti akan lihat di sini nama siswanya itu siapa saja. Anda bisa tadi dengan cara membagikan kode kelasnya gitu ya, atau juga misalnya dengan di bagian ini ya ada kode kelasnya, atau juga bisa langsung invite siswa Anda dengan menuliskan emailnya mereka gitu. Jadi Anda minta emailnya mereka, baru kemudian Anda masukkan di sini dia pakai koma. Jadi di sini akan masuk siswa itu akan ada undangan untuk masuk ke dalam kelas ini begitu ya. Tapi kalau misalnya lebih mudahnya sih ya ini tadi yang dikasihkan kode kelasnya ke siswa Anda begitu ya. Nanti untuk yang selanjutnya untuk grade, nah di sini akan kelihatan kalau misalnya itu siswanya, misalnya Anda tadi ada tugas, setiap tugas itu Anda nilai, sehingga di sini akan kelihatan bahwa siswa Anda itu nilainya berapa, jadi kayak rankingannya lah gitu ya gitu. Oke. Nah silahkan nanti Anda explore lebih jauh untuk Google Classroom ini seperti apa. Tetapi yang tugas yang saya berikan itu adalah silahkan Anda buatkan announcement-nya mulai dari pengantarnya ya, satu announcement. Kemudian yang berikutnya adalah boleh cuma satu saja gitu ya, boleh kemudian juga dua, yang mana kemudian ada untuk menyertakan link video dari YouTube dan juga ada PDF untuk materinya atau PPT-nya. Ibu kalau misalnya PowerPoint-nya dari mana? Anda bisa buat sendiri, atau misalnya karena ini hanya sebatas latihan, Anda bisa kemudian mencari PPT dari orang lain ya. Jadi Anda cari di internet, di Google gitu ya, misalnya PowerPoint untuk mata pelajaran apa di kelas berapa begitu. Misalnya kita bisa cari di Scribe gitu ya. Kita suka berbagi, atau di secara umum juga boleh
begitu. Misalnya di sini eh, apa namanya itu, misalnya saya cari, nah misalnya ya, nah ini kan di slide share ada, jadi di beberapa ini ada, jadi kalian ambil ya punya orang kan ya, tapi kan nggak diubah-ubah apanya, cuma misalnya itu agar tidak apa, agar tidak buat-buat, jadi hanya sekedar praktek untuk menginsertkan begitu ya. Ini boleh, kemudian Anda nanti tinggal download kan, kemudian nanti Anda masukkan ke Google Classroom Anda begitu. Nah, selain untuk Anda membuat announcement terkait dengan pembagian materi, Anda juga silahkan nanti membuat classwork-nya, baik itu berupa tugas maupun di quiz ya, ini saja tugas ataupun quiz gitu. Dan hasil pengerjaan Anda silahkan nanti di screenshot saja ya. Kalau misalnya saya pakai ini, nah ini ada, saya punya add-in plugin pakai GoPull Page, jadi nanti ini kan kalau saya screenshot satu persatu ini kan harus segini screenshot, segini di screenshot, tapi kalau misalnya saya pakai add-in ini GoPull Page, maka saya tinggal klik saja ini ya, saya contohkan. Nah, jadi ini nanti yang kalian uploadkan untuk pengumpulan tugasnya gitu ya, jadi screenshotnya. Nah ini kan untuk satu halaman gitu ya, maka nanti halaman halaman classworknya gimana nih, ini juga kalian screenshotkan gitu. Nah ini ada dua, nanti file ini digabung dan ini yang nanti di uploadkan di apa namanya itu, di link pengumpulan yang saya berikan. Untuk link pengumpulannya nanti saya sertakan di bagian deskripsi video ya, di bagian bawah, jadi kalian bisa mengakses untuk pengumpulan tugasnya di halaman di bagian deskripsi dari video tutorial ini begitu. Dan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan juga Anda silahkan cantumkan di komen saja, nanti saya cek dan akan saya jawab. Terima kasih. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan building atau mengembangkan Google Classroom-nya ya. Silahkan mencoba, silahkan explore, karena tutorial yang saya buatkan sekarang ini hanya secara umum, artinya tidak step by step untuk setiap langkahnya begitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.